Pukar Pintar. Halo, senang bisa bertemu kembali bersama saya Rita Sinaga. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di bab 8. Baik, sebelum itu saya bertanya kabar kalian dulu. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah sehat semua ya. Saya berharap juga semuanya akan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Baik anak-anak, seperti biasa kita hari ini adalah masih menggunakan buku terbitan Kemendikbud revisi 2017. Boleh dibuka bukunya sekarang, kita belajar sama-sama. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 2, yaitu yang pertama, Anda mampu membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan, maksudnya rangkuman buku dalam bentuk pemetaan. Dan yang kedua, Anda mampu membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita berdiskusi dulu dari pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Ada yang masih ingat apa itu unsur-unsurnya? Oke, ini Ibu kembali tampilkan. Ternyata unsur-unsur buku fiksi adalah itu diawali mulai dari depan, yaitu sampul atau cover buku. Itu unsur yang pertama. Kemudian ada rincian sub buku, dilanjut dengan judul subbab, dan yang keempat ada tokoh dan penokohan, dan selanjutnya adalah ada tema cerita. Nah, ini adalah unsur buku fiksi. Nah, sekarang kalau unsur buku non fiksi adalah, kalau unsur-unsur buku non fiksi itu diawali dari cover atau sampul, kemudian ada rincian subbab buku, selanjutnya ada judul subbab, dan dilanjut ada isi buku, dan yang terakhir ada cara penyajian isi buku. Nah, itu anak-anakku untuk unsur-unsur buku non-fiksi. Diingat ya, jangan sampai lupa. Nanti di tingkat selanjutnya Anda akan disuruh menulis sebuah buku, misalnya Anda harus tahu unsur-unsurnya itu apa. Baik, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tadi Anda dituntut mampu merangkum sebuah buku melalui pemetaan dan gagasan pokok. Untuk merangkum sebuah buku, tentunya Anda membaca buku tersebut. Nah, biasanya untuk merangkum dimulai dari bacalah informasi umum dari buku tersebut. Nah, informasi umum ini biasanya ada identitas buku, seperti judul, pengarang, dan penerbit. Nah, jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit. Nah, kalau ini di buku, biasanya Anda akan menemukannya di halaman kedua di buku. Perhatikan, coba lihat buku paketmu di halaman kedua, apa di situ. Nah, ternyata adalah informasi umum tentang buku. Biasanya di halaman kedua itu. Di sini ada contoh gambarnya, Ibu perlihatkan. Nah, ini adalah contoh informasi umum sebuah buku, mulai dari pengarang buku, penerbit buku, terus penulis dari buku tersebut. Biasanya di halaman 2 itu dipaparkan untuk informasi umum dari sebuah buku. Kemudian untuk mengetahui secara umum isi buku itu sangat mudah, yaitu melalui daftar isi. Biasanya kalau buku yang baik memiliki susunan yang terurai dengan baik dalam sub dan subbab. Setiap sub dijabarkan dalam paragraf, setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Di sini perhatikan ada contoh daftar isi sebuah buku. Nah, ini adalah daftar isi sebuah buku. Lihat buku paketmu. Ini di depan buku paketmu di halaman kelima itu adalah daftar isi. Nah, untuk merangkum buku melalui pokok-pokok pikiran itu seperti apa caranya? Nah, pada pelajaran bab 1 kita tentang teks deskripsi, kita sudah disuruh mencari gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama dalam setiap paragraf.
Setiap gagasan paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran ke dalam setiap paragraf. Nah, ini untuk cara merangkum buku melalui gagasan utama atau pokok pikiran. Nanti kembali ke bab 1 tentang teks deskripsi. Dulu kita sudah membahas bagaimana cara mencari sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, di buku juga seperti itu caranya untuk merangkum sebuah. Kemudian, kalau untuk misalnya merangkum sebuah buku melalui sketsa, itu sama halnya yang kita lakukan dalam membuat peta pikiran. Kita sudah belajar beberapa kali membuat peta pikiran di bab-bab sebelumnya. Caranya sama seperti itu. Di sini perhatikan ada bagan yang ibu buat. Ini contoh, tapi bisa kamu lakukan nanti sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tidak harus seperti ini, tapi ibu akan menjabarkan seperti apa caranya. Boleh kamu gambar pohon atau apapun yang mudah kamu lakukan. Silahkan. Yang ingin kamu lakukan menurut kamu lebih bagus dan lebih mudah kamu pahami. Caranya seperti ini. Yang pertama adalah tulis judul di tengah kertas, kemudian buat cabang utama terkait topik. Selanjutnya, teruskan membuat cabang lain menggunakan warna berbeda. Misalnya adalah kalau ini membahas tentang binatang, berarti cabang pertama itu topiknya adalah tentang binatang mamalia, gitu ya. Kemudian misalnya cabang yang lainnya herbivora, dan gunakan warna yang berbeda saat membuat cabang tersebut. Nah, ini memudahkanmu untuk mengetahui di mana mamalia, di mana herbivora, misalnya seperti itu. Ingat, setiap cabang beri label kecil untuk mengingat. Misalnya di cabang ini tadi mamalia, berarti cabang selanjutnya adalah herbivora. Kemudian kamu buat subcabang dari kedua subcabang yang tadi. Misalnya mamalia ada lagi subcabangnya, itu hewan mamalia itu tergolong apa aja di sana, itu bisa menjadi subbab. Begitu juga yang herbivora. Herbivora itu binatang apa aja gitu. Kemudian saat membuat garisnya, buat alur yang nyaman. Buat alur sesuai dengan, kembali saya tegaskan dan ingatkan, buat alur sesuai dengan keinginanmu yang mudah kamu pahami, yang gampang dan menarik. Kalau misalnya semakin menarik kamu bikin bagan, maka itu akan mempermudah kamu untuk mengingat dari isi bagan tersebut. Nah, jika misalnya ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, tarik garis sebagai pengingat. Misalnya kalau tadi ada hubungan mamalia dengan herbivora, kamu bisa tarik garis ini untuk mengingatkan ternyata ada persamaan mereka di sini gitu, atau ada perbedaannya di sini. Kamu bisa menarik garis sebagai pengingat. Baik, itu untuk cara merangkum sebuah buku melalui bagan. Tapi saya yakin kalian sudah gampang membuat ini melalui bagan, karena kita sudah dari 7 bab sudah selalu membuat peta pikiran. Nah, ini sekarang Anda tuangkan yang Anda ketahui di dalam tugas Anda. Misalnya nanti disuruh untuk merangkum buku melalui bagan, Anda sudah gampang untuk melakukannya. Kembali saya ingatkan, tujuan peta pikiran dalam setiap pembelajaran adalah Anda akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu Guru di sekolahmu. Itu tujuannya. Makanya jangan malas-malas untuk membuat peta pikiran. Kalau ada tugas di akhir pembelajaran disuruh Bapak Ibu Guru membuat tugas peta pikiran, usahakan bagaimana supaya selesai. Kenapa? Kembali tujuannya Anda supaya lebih mudah memahami pembelajaran yang Anda dapat. Baik, sekarang tugas kalian adalah kerjakan LKPD berikut. Yang pertama, kamu pergi ke perpustakaan sekolahmu, pilih salah satu buku fiksi dan non-fiksi. Kalau memang sudah punya, silahkan pakai buku peganganmu. Kemudian
rangkum buku tersebut dalam bentuk pemetaan dengan sekreatif mungkin. Tadi Ibu sudah membuat contoh merangkum buku dalam pemetaan. Kamu sekarang rangkum buku itu dalam bentuk peta pikiran. Lakukan sekreatif mungkin untuk memperindah hasil kerjamu. Itu ya untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anakku atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.